Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993, franchise Power Ranger telah menghadirkan berbagai adaptasi dari serial Super Sentai yang berasal dari negara Jepang. Serial ini awalnya diproduksi oleh Saban Production dan kemudian berkembang menjadi salah satu waralaba superhero paling populer di dunia. Secara umum, hampir semua seri Super Sentai telah diadaptasi ke versi Amerikanya melalui serial Power Rangers ini. Namun, terdapat juga beberapa tim Super Sentai yang tidak diadaptasi ke dalam waralaba Power Rangers ini, baik karena pertimbangan tertentu dari pihak produksi maupun alasan lainnya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 5 Super Sentai terkeren yang tidak pernah diadaptasi ke dalam versi Power Rangers. Mau tahu Sentai apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Chojin Sentai Jetman. Salah satu serial klasik dalam waralaba Super Sentai yang cukup populer adalah Chojin Sentai Jetman yang tayang perdana pada tahun 1991. Serial ini dikenal karena alur ceritanya yang dramatis serta penuh dengan konflik emosional, menjadikannya salah satu seri yang berbeda dari pendahulunya. Chojin Sentai Jetman mengisahkan tentang sekelompok individu yang terpilih untuk mewarisi kekuatan dari burung-burung legendaris. Mereka mendapatkan kepercayaan untuk melindungi dunia dari ancaman organisasi jahat yang bernama Viram. Setiap anggota tim memiliki latar belakang yang beragam, dengan kisah-kisah yang tragis, sehingga penonton dapat lebih terhubung secara emosional dengan karakter-karakter tersebut. Salah satu aspek yang membuat Chojin Sentai Jetman begitu unik adalah pendekatan ceritanya yang lebih dewasa. Serial ini tidak ragu untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih serius, seperti cinta, pengorbanan, dan kehilangan. Selain itu, konflik internal antar anggota tim turut memperkaya kompleksitas cerita, yang menjadikannya lebih menarik dan juga mendalam. Di nomor yang kedua, ada Machine Sentai Kira Major. Machine Sentai Kira Major adalah serial Super Sentai yang tayang pada tahun 2020 dan mengusung tema permata sebagai elemen utamanya. Permata tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat transformasi para anggota Kira Major, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya bagi kendaraan tempur mereka. Para anggota tim menggunakan permata ajaib yang dikenal sebagai Kira Maystone, yang masing-masing memberikan kekuatan unik serta kemampuan untuk mengendalikan kendaraan super canggih yang disebut Machine. Serial ini mengisahkan tentang seorang putri dari planet Kristalia, yaitu tempat asalnya para Kira Maystone, yang datang ke bumi untuk mencari 5 individu terpilih. Para pemuda yang ia cari harus memiliki semangat juang yang membara, agar dapat menjadi pelindung bagi bumi. Setelah menemukan mereka, putri tersebut memberikan kekuatan Kira Maystone kepada masing-masing individu yang terpilih. Bersama-sama mereka membentuk sebuah tim Kira Major untuk melawan pasukan kejahatan yang bernama Jotunheim, yang berusaha mencuri harapan serta impian para manusia. Dengan cerita yang menarik dan eksekusi yang solid, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa serial ini akan menjadi adaptasi yang menarik jika dihadirkan dalam versi Power Rangers. Di nomor yang ketiga ada Lupin Ranger versus Pet Ranger. Lupin Ranger versus Pet Ranger adalah serial Super Sentai yang tayang pada tahun 2018 dan menjadi salah satu seri yang paling unik dalam sejarah Super Sentai. Keunikan utama dari seri ini adalah kehadiran 2 tim Super Sentai sejak awal cerita, yaitu Lupin Ranger yang berperan sebagai pencuri dan Pet Ranger yang merupakan tim kepolisian. Kedua tim ini memiliki tujuan yang berbeda, di mana Lupin Ranger berusaha mengumpulkan kembali Lupin Collection untuk mengembalikan orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan Pet Ranger bertugas menegakkan hukum dan menganggap Lupin Ranger sebagai buronan. Perbedaan mereka tidak hanya terlihat dari tujuan, tetapi juga dari desain kostum dan gaya bertarung. Lupin Ranger memiliki tampilan elegan dengan jas panjang dan topeng khas pencuri, serta petarung dengan gaya lincah dan akrobatik. Sementara itu, Pet Ranger mengenakan seragam polisi yang kokoh, serta bertarung dengan gaya yang lebih disiplin dan terstruktur seperti aparat penegak hukum. Dan jika Lupin Ranger versus Pet Ranger ini diadaptasi menjadi Power Rangers, konsepnya akan menjadi sesuatu yang benar-benar unik dalam sejarah waralaba ini. Dengan menghadirkan 2 tim Ranger dari awal cerita dengan tujuan yang bertentangan, serial ini bisa memberikan dinamika yang berbeda dari adaptasi Power Rangers yang sebelumnya. Di nomor yang keempat ada Osama Sentai King Ohger. Osama Sentai King Ohger adalah serial Super Sentai ke-47 yang tayang pada tahun 2023 dengan mengusung tema kerajaan dan serangga.
Berbeda dari seri sebelumnya, King Ohger berlatar di dunia fantasi yang bernama Chikyu, di mana terdapat 5 kerajaan yang berdaulat dengan budaya dan sistem pemerintahan mereka sendiri. Yang membuat King Ohger ini berbeda dari Super Sentai lainnya adalah konsep 5 pemimpin dalam satu tim, bukan hanya satu Ranger merah yang menjadi pemimpin utama. Selain itu, serial ini juga menggunakan CGI dengan skala besar untuk membangun dunia Chikyu, yang membuatnya terasa lebih modern dan juga imajinatif. Pertarungan mereka semakin menarik dengan bantuan Sugat, yaitu robot-robot raksasa berbentuk serangga yang menjadi senjata utama mereka dalam pertempuran. Selain pertarungan melawan Bagnarak, King Ohger juga menampilkan konflik politik antar kerajaan yang menjadikan ceritanya lebih kompleks dan menarik untuk diikuti. Dan bagaimana jika Osama Sentai King Ohger ini diadaptasi ke dalam versi Power Rangers? Konsepnya akan sangat menarik dan penuh potensi untuk menciptakan serial yang segar dan penuh aksi. Dalam adaptasi Power Rangers, cerita dan elemen-elemen dari King Ohger dapat dipadukan bersama dunia yang lebih modern, dengan tetap mempertahankan tema kerajaan dan juga serangga yang unik. Di nomor yang kelima, ada Apataro Sentai Don Brothers. Apataro Sentai Don Brothers adalah serial Super Sentai ke-46 yang tayang pada tahun 2022. Serial ini mengangkat tema dunia fantasi dan juga tema digital, dengan cerita yang menggabungkan dunia manusia dan juga dunia digital. Kelima karakter utama dari serial ini mendapatkan kekuatan luar biasa setelah terhubung dengan avatars, yang memungkinkan mereka bisa berubah menjadi anggota Don Brothers. Cerita dalam Don Brothers berfokus pada 2 dimensi, yaitu dunia manusia dan juga dunia digital. Dan para anggota Don Brothers harus melindungi dunia manusia dari ancaman yang berasal dari dunia digital tersebut. Setiap karakter utama memiliki kekuatan yang berasal dari avatars mereka, yang memberikan mereka kemampuan luar biasa dalam bertarung melawan musuh. Nah, jika Power Ranger berminat mengadaptasi serial satu ini, kemungkinan akan sangat menarik, di mana kedua karakter yang bernama Kiji dan Inu Brothers adalah Sentai yang tidak memiliki wujud fisik. Mungkin jika di versi Power Rangers, mereka akan memiliki wujud Rangers pada umumnya. Dan juga jika Power Rangers mengadaptasi serial satu ini, akan memudahkannya untuk membuat season keduanya, yang memakai tema dari serial Kikai Sentai Genkaiser. Franchise Power Ranger masih menjadi salah satu waralaba terbesar yang terus dikenang oleh banyak orang hingga saat ini. Melalui rumah produksinya, franchise ini telah berhasil mengadaptasi berbagai serial yang berasal dari Super Sentai. Proses adaptasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi produksi, tema cerita, hingga pertimbangan pasar dan budaya yang berbeda antara Jepang dan juga Amerika Serikat. Alasan-alasan ini menyebabkan beberapa tim Super Sentai tidak diadaptasi. Nah, jadi itu dia 5 Super Sentai terkeren yang tidak pernah diadaptasi ke dalam versi Power Rangers. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.